potensinya sangat terlihat. Sabtu, 20 Maret Temanggung 2020, bagian utara ini menjadi halaman depan yang langsung tidak jauh dari sini sampai ke yang pintu nantinya tol. akan disambut oleh Pintu tol itu menuju ke pusat-pusat peradaban, baik itu di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Temanggung Selatan dan juga nantinya akan ada pintu tol. Jadi dua-duanya ini sangat penting. Nah, Temanggung Utara ini kawasannya masih berupa kawasan pedesaan yang dibanding kawasan sudah merawat kepada Bapak Bupati beserta jajarannya. Sampai nasi pedot-pedot tuh, Pak. Ora.
bersedia untuk menghadiri acara panen perdana di Bejen Fruit Garden ini. Yang kami hormati Direktur Widya Buana Semarang, Bapak Yudi Kurniawan Nur Huda, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Temanggung, Bapak Haji Muhammad Al-Hadi. Yang kami hormati Dandim Temanggung, Letkol CYI, Bapak Kurniawan, Sarjana Ekonomi M. Han. Yang kami hormati Administrator Perhutani KPH Kedu Utara, Bapak Insinyur Damanhuri. Yang kami hormati Ketua FKKBA Jateng dan DIY, Bapak Junjung, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Direktur Akademi Widya Buana Semarang, Bapak Yudi Kurniawan Nurhida SEMM. Yang kami hormati pimpinan instansi dan perusahaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Forkompinjam Bejen beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan hidayahnya, meskipun masih dalam masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, kami dapat melaksanakan panen perdana kelengkeng New Crystal atau kateki ini tanpa suatu halangan apapun. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami dari PT Cahaya Tirto Langgeng yang salah satunya usahanya bergerak di bidang agrowisata untuk menyampaikan terima kasih kepada Perhutani KPH Kedu Utara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengelola lahan seluas 10,2 hektar ini. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang selalu mendukung kegiatan wisata agro Bejen Fruit Garden ini sebagai salah satu penggerak perekonomian terutama di wilayah Bejen serta Kabupaten Temanggung pada umumnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan serta semua stakeholder yang telah mensupport, mendukung kegiatan yang dilaksanakan di BFG ini. Budidaya tanaman kelengkeng kateki ini sangat menjanjikan untuk kedepannya, karena satu pohon tanaman kelengkeng kateki dapat menghasilkan 75 kilo sampai 1 kintal setiap pohonnya. Sehingga kami berharap dengan berdirinya BFG ini akan turut memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian, terutama di bidang pertanian dan perkebunan, serta mengurangi pengangguran. Besar harapan kami BFG menjadi wisata agro unggulan di Kabupaten Temanggung pada khususnya, serta Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kata-kata salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Direktur PT Cahaya Tirto Langgeng. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Temanggung, Bapak Muhammad Al-Hazik. Bapak yang kami hormati Bapak Dandim Temanggung, Bapak Kurniawan, dan undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah sama-sama tidak hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan limpahannya kita masih bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi syukur alhamdulillah akhirnya wisata Bejen ini officially dibuka dengan melalui panen perdana. Jadi awal konsep Bejen Fruit Garden ini memang
berawal dari mimpi, pasti dari mimpi. Mimpi untuk menjadikan ada lokasi wisata petik buah yang ada di wilayah perhutani, dan kebetulan ada investor yang berminat dalam hal ini adalah Ari melalui PT Kapila. Jadi saya sangat mendukung upaya investor untuk membangun tempat wisata baru, khususnya di Kabupaten Temanggung. Jadi lokasi ini dulunya adalah tempat kebun murbei untuk makanan ulas sutra. Jadi kami mempunyai budidaya ulas sutra yang berdiri sejak tahun 70-an. Tapi sekarang kondisinya adalah mati suri. Bekas bangunannya masih ada. Dan ulas sutranya pun sampai sekarang masih kami konservasi, masih dipelihara, sehingga jika ada investor yang berminat untuk mengembangkan ulas sutra, kami masih mempunyai 30 klon bibit ulas sutra tersebut. Sehingga dalam rangka untuk mengoptimalkan lahan yang ada di wilayah sini, Pak Ari datang ke saya untuk mengajukan proposal untuk pembangunan kebun petik lengkeng. Sebagaimana diketahui, mungkin Bapak sudah pernah mendengar ada kebun petik jeruk itu di Bawen ya, atau petik duren ya. Lengkeng mungkin belum ada gitu ya, apalagi di Jawa Tengah belum banyak yang ada kebun petik, sehingga saya sangat gembira akhirnya lokasi ini bisa dikerjakan dengan baik, walaupun ya, pada saat jadi ini sudah dalam kondisi pandemi, artinya BEP Pak Ari mungkin akan tambah lebih panjang gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi ini yang makin membaik ya, ada penurunan tingkat pandemi, maka diharapkan nanti pengunjung juga akan lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Temanggung yang selalu mendukung kegiatan pariwisata khususnya di Kabupaten Temanggung yang ada di wilayah perhutani. Jadi wilayah hutan perhutani yang ada di Kabupaten Temanggung itu hampir 16.000 hektar di dua PKPH yang ada di PKPH Candiroto dan di PKPH Temanggung itu sendiri. Sedangkan luas hutan perhutani hampir 36.000 di 5 kabupaten. Sehingga ini sangat membuka peluang ya, bagi siapapun untuk bekerjasama dengan perhutani dalam rangka pengelolaan hutan ya, melalui investasi baik wisata maupun agro ya. Kami sangat membuka. Kemarin juga ada yang mau berinvestasi misalnya wisata porang di wilayah Candiroto, dipersilakan asal memang memenuhi kategori tertentu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Ari dan PT Kapila yang akhirnya sukses membangun tempat wisata baru di Kabupaten Temanggung ini, wisata petik lengkeng di Bejen Great Garden. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembatasan kegiatan masyarakat ingkang dipun perpanjang dumugi tanggal 22 Maret tahun ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pada pagi hari yang cerah ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan panen perdana
kebun buah wisata petik buah yang dikelola oleh PT Katila bekerja sama dengan Perhutani. Bagi saya, ide untuk membuat kebun buah ini sangat luar biasa, apalagi tempatnya juga sangat strategis. Ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat ke Kabupaten Temanggung. Kemudian selain daripada ini kebun buah sangat menarik, lokasinya juga sangat menarik, tepat berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan antara kawasan Pantura dengan kawasan pedalaman Jawa Tengah, baik Temanggung, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, dan seterusnya. Apalagi di pinggir jalan raya yang setiap hari lalu lintasnya selalu ramai, jadi potensinya ini sangat bagus sekali. Dan juga ini dikelola oleh Pak Aryadi yang tampaknya memang profesional bisnis di bidang seperti ini. Sebelumnya sudah membuat kolam renang, sekarang membuat kebun buah, besok katanya akan membuat apa lagi. Moga-moga betul-betul kebun buah di Bejen ini dapat menjadi salah satu tujuan wisata andalan kawasan Temanggung Utara. Menurut cerita, ini cerita legenda daerah kita Kabupaten Temanggung. Dahulu Temanggung itu kabupatennya menghadap ke utara, karena pusat peradaban itu ada di pantai utara. Saudagar datang dari pantai utara, peradaban dari Cina, dari Arab, dari India, datangnya semuanya dari pantai utara. Karena pantai utara itu bisa didarati kapal, sementara pantai selatan kan lebih terjal, itu lebih susah didarati. Peradaban datang dari utara, kemudian bergerak masuk ke pedalaman. Nah, oleh karena itu orientasi dulu semuanya berorientasinya ke utara. Lalu lintas manusia juga dari daerah Temanggung, Wonosobo, Magelang bergeraknya ke arah utara. Sehingga daerah Bejen, daerah Tebusen, daerah Gemawang di Kabupaten Temanggung itu dulunya adalah halaman depan Kabupaten Temanggung. Halaman depan menuju ke peradaban yang memang datang dari pantai utara. Nah, itu zaman dulu, ketika itu masih zaman Mataram kuno. Itu sehingga dikenal dari dulu pasar-pasar purba di Kabupaten Temanggung itu ya pasar Bejen, pasar Tebusen, pasar Gemawang. Nah, itu zaman Mataram kuno. Kemudian di zaman Belanda, daerah Temanggung juga menjadi pusat peradaban. Ibu kota Kabupaten Menoreh di tahun 1800-an ada di Kota Paraan, yang kemudian dengan gegap gempita menjadi pusat perebutan kekuasaan antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Karena bisa mengendalikan daerah Temanggung itu berarti bisa mengendalikan kawasan sekitarnya, karena Temanggung tepat berada di pusatnya Jawa Tengah. Di era pasca kemerdekaan, Kabupaten Temanggung juga menjadi pusat peradaban ketika para kiai di Paraan menjadi rujukan dari para pejuang dari seluruh pulau Jawa untuk meminta restu berperang melawan Belanda. Nah, sekarang di era Temanggung modern menjadi tugas kita semua untuk mengembalikan Temanggung menjadi pusat peradaban, termasuk di dalamnya pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pariwisata. Potensinya sangat besar, potensinya sangat terlihat. Temanggung bagian utara ini menjadi halaman depan yang langsung tidak jauh dari sini sampai ke pintu tol. Pintu tol itu menuju ke pusat-pusat peradaban, baik itu di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Temanggung Selatan juga nantinya akan ada pintu tol. Jadi dua-duanya ini sangat penting. Nah, Temanggung Utara ini kawasannya masih berupa kawasan pedesaan
yang dibanding kawasan Temanggung Selatan, pertumbuhan kawasannya masih lebih tertinggal. Ini kebalik dengan zaman purba. Kalau zaman purba dulu daerah Temanggung Utara ini adalah halaman depan, betul-betul yang langsung berhadapan dengan peradaban di pantai utara. Sekarang terbalik. Daerah Temanggung Selatan lebih maju dibanding daerah Temanggung Utara. Nah, dengan berdirinya pusat-pusat kegiatan masyarakat yang seperti ini, maka ini akan bisa mengembalikan kejayaan Temanggung Utara menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Temanggung. Salah satunya pariwisata. Oleh karena itu inisiatif Pak Aryadi beserta Pak Damanhuri membuat kebun buah, kemudian membuat konsep pariwisata petik buah, kemudian juga di sini mengandung unsur rest area bagi semua orang yang lewat daerah sini. Dan mungkin ini menjadi tujuan orang dari banyak kota untuk datang ke tempat ini. Ini menurut saya salah satu inisiatif yang luar biasa. Bisa mengembalikan kejayaan Temanggung Utara sebagai halaman depan atau teras depan Kabupaten Temanggung yang langsung berhadapan dengan kota-kota besar melalui akses tol yang tidak jauh berada dari sini. Bapak dan Ibu sekalian, tetapi masih banyak yang harus kita kerjakan juga di Temanggung bagian utara ini. Potensinya besar, pemerintah Kabupaten Temanggung masih selalu menunggu investor-investor untuk terus mengembangkan investasi di Kabupaten Temanggung, khususnya di Temanggung Utara. Saya dengar di sini ada potensi pertambangan yang tidak kecil, potensi pertambangan yang hanya satu-satunya di Temanggung, potensi pertambangan nikel ada di Kecamatan Bejen. Ini ke depan juga harus dikembangkan, juga harus ada investasi untuk bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Selain itu pariwisata juga masih perlu dikembangkan, Pak Camat. Pariwisata BTW-nya dikembangkan lagi. Yang di Bejen seperti di Perangkoan ya, kemudian yang di Tretep, di Wonoboyo juga masih perlu dikembangkan lagi. Selain daripada itu, industri agro pertanian di kawasan ini juga masih terus harus dikembangkan lagi. Tretep terkenal dengan alpukat ya, terkenal dengan potensi tanaman alpukat. Dan kalau kita kembangkan selain daripada alpukat, banyak lagi yang masih bisa kita kembangkan di daerah ini. Masyarakat Temanggung adalah masyarakat yang mudah diajak untuk maju, masyarakatnya berpikir positif, kemudian tinggal kita semua dalam mengelola daerah ini menjadi lebih maju lagi. Saya berharap kebun buah ini nantinya bisa lestari, bisa lama, eksis, bisa semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin jaya. Pak Aryadinya juga jadi maju gitu ya, tambah jaya, perhutaninya tambah jaya, desa Bejen, pemerintah desa dan juga masyarakat Bejen juga bisa tambah jaya. Masyarakat se-Kecamatan Bejen, se-Kabupaten Temanggung, moga-moga bisa ikut mendapatkan manfaat dari kebun buah yang ada di tempat ini. Saya ucapkan selamat atas beroperasinya kebun buah ini, dan saya ucapkan selamat juga atas panen perdana klengkeng kristal, ya. Dan juga hari ini kalau tidak salah ini juga hari ulang tahun perhutani. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk perhutani yang berulang tahun, dan saya akan terus ikut mendukung, ikut membantu untuk kelangsungan dan kebesaran daripada kegiatan-kegiatan pariwisata dan kegiatan-kegiatan usaha yang dikembangkan di tempat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka panen perdana kebun buah milik PT Katila kerjasama dengan perhutani ini
Dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dengan pemukulan gong tadi berarti sah sudah dibuka untuk wisata Bejian Fruit Garden ini. Baik. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rabb. Laqadaratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala waswati wa tariyati wa ahli baitil kiram wa laqadarati sultanul awliya Sayyidina Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu an wa laqadarati Syekh Hasan Asyadili radhiyallahu an wa laqadarati Syekh wa marabbi ruhi Syekh Muhaiminan wa laqadarati sahibu hadhil wilayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sayyidina al-awwalina wal-akhirina wassalim radiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasul ajman alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi wasida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa an sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatiha lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syaratikal mustaqim wa adani wassobi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ja'al wisata Bejian Fruit Garden ya Allah min ahlil barakah ya Allah, min ahlil barakah ya Allah, min ahlil barakah ya Allah, wa min ahli sa'adah ya Allah, wa min ahli sa'adah ya Allah, wa min ahli sa'adah ya Allah. Ya Allah, mugi panjenengan barokai ya Allah, wisata kasebat ya Allah, panjenengan barokai ya Allah, sehingga nuwuhaken rizki ingkang barokah ya Allah, sehingga beto manfaat dumateng masyarakat Temanggung ya Allah, khususipun sedaya pengurusipun saha khususipun Bapak Aryadi ya Allah. Ya Allah, mugi panjenengan barokah ya Allah, panjenengan barokah ya Allah, sedayanipun dipun paringi lancar ya Allah, barokah panjenengan dipun paringi majeng ya Allah, dipun paringi majeng ya Allah, tebiaken saking perkawis ingkang boten sae ya Allah, tebiaken saking bentunipun panjenengan ya Allah, birahmatika wajudika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal faidal hisab. Allahumma inna nas'aluka alfa quwatin ya Allah, wal fa barakatin ya Allah, wal fa ni'matin, wal fa rizkin, wal fa salamatin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la riba fi la yuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi barik wasallim bil ijabatil mas'ul wal qabul bil barakah wa bil karamah wa bisiri hurufihil Fatihah.
pertama dengan mengucap bismillah untuk potongan tumpeng yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Administrator KPH Utara, Bapak Insinyur Damanhuri. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Untuk selanjutnya potongan yang kedua akan diberikan kepada Bapak Bupati Temanggung, Bapak Haji Muhammad Al-Haziq. Beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin harapannya apa Bapak Aryadi untuk potongan yang kedua? Potongan pertama, kedua. Harapan dengan pemotongan tumpeng yang kedua ini, semoga dengan berkembangnya BFG ini memberi manfaat orang banyak dan memberikan manfaat kepada pemerintah Kabupaten Temanggung pada khususnya. Terima kasih. Untuk pemotongan terakhir ini Pak, masih ada yang terakhir ya. Setunggal yang nanti akan diserah terimakan kepada Bapak Camat Bejen, Bapak Budi. Seni kuda lumping ikon daerah
secara ekonomi ini diharapkan ke depan kalau jadi tujuan wisata, maka masyarakat sekitar bisa ikut mendapatkan peningkatan ekonominya. Nah, saya harap masyarakat sekitar juga ikut berperan, juga diperankan, sehingga yang dapat manfaat bukan hanya pengelola, pemiliknya, tapi juga masyarakat. Potensi pengembangan kelengkeng di Temanggung, potensi pengembangan kelengkeng di Temanggung sangat bagus. Dulu Temanggung Kabupaten Surat itu pusatnya kelengkeng, tapi dengan munculnya varietas-varietas baru kita harus melakukan penyesuaian, dan sekarang sedang kita terus galakkan di masyarakat penanaman kelengkeng dengan varietas-varietas baru agar nanti tetap bisa bersaing. Konservasi juga ya Pak? Nah, termasuk konservasi juga. Nanti ini kan kita menggalakkan gerakan konservasi di semua desa, dan desa-desa boleh memilih mau menanam pohon apa saja, terserah desa. Nah, saya dengar ada desa-desa yang akan memilih menanam kelengkeng, desa menanam mangga, menanam jambu, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting desa-desa menanam pohon, dan yang penting lagi bahwa pohon-pohonnya akan bermanfaat. Selain punya manfaat konservasi, juga punya manfaat kalau buahnya bisa dipetik dan bisa dikelola oleh BUMDes dan
ada di Bejen Food Garden seperti di belakang saya ini adalah wahana off-road yang berada di BFD. Siang Pak. Ya, siang Mbak. Pak, saya mau naik apa dong Pak? Anterin dong. Oke. Mau Pak? Ya, berapa orang Mbak? 2 aja. Ya, ini dari mana ini? Dari Cipare TV Pak. Oke. Iya. Ayo. Ntar Pak ya. Ya, Tunggu Pak. tidak menunggu.
pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Direktur atau selaku pengelola dari Beijing Food Garden. Selamat siang Pak. Siang. Pak, minta dikasih harapan gitu Pak buat pemirsa semuanya. Kan tadi kan sudah dibuka dengan Bapak Bupati Temanggung mengenai panen perdana dari Beijing Food sendiri Pak. Harapannya apa Pak? Ya, untuk harapannya dengan dibukanya tadi oleh Bapak Bupati, semoga dari pengunjung akan semakin meningkat karena sudah diresmikan. Yang kedua juga akan menjadikan suatu wahana yang menjadi unggulan di Kabupaten Temanggung khususnya di agrowisata. Terus untuk program selanjutnya nih Pak buat BFG sendiri itu apa Pak? Ya, untuk program selanjutnya BFG, jadi para pengunjung ini selain mereka bisa menikmati petik kelengkeng, keliling kebun menggunakan jeep ATV, mereka juga akan bisa menikmati dari sisi atas. Jadi mereka bisa keliling kebunnya pakai menikmati pemandangan yang banyak. Pesan-pesannya Pak buat warga Temanggung, di luar Temanggung, buat meramaikan BFG sendiri Pak. Ya, untuk monggo silahkan kepada warga Temanggung dan sekitarnya untuk segera merapat ke BFG. BFG adalah satu wahana wisata yang sangat kompleks terpadu di dalamnya. Jadi para pengunjung bisa pulang membawa kelengkeng, bisa membawa bibit, bisa mendapatkan ilmu juga di situ, edukasinya sangat masif sekali. Oke, baik pemirsa, itu tadi sedikit berbincang, sedikit ngobrol dengan Bapak Direktur selaku pengelola dari Beijing Food Garden. Ayo silahkan warga Temanggung, di luar Temanggung datang dan ramaikan pemandangan dan nikmati wisata yang ada di Beijing Food Garden. Kita Pak. Terima kasih Pak ya.